seorang gubernur yang bernama Herodes. Herodes diberikan kepercayaan oleh bangsa Romawi untuk memimpin pemerintahan di wilayah provinsi Galilea. Sebagai seorang pembesar, ketika pada hari bahagianya, yaitu di hari ulang tahunnya, dia mengundang para pembesar, nadun dan jada angun apa kerabat, na keluarga na hamke da ang na papareta. Di tengah kebahagiaan yang dirasakannya, ditambah lagi dengan kehadiran anak dari Herodias yang menarik dan menyukakan hati Raja Herodes. Herodes sampai bilang begini, sekarang anak, silakan kau minta apa saja dari saya. Saya akan berikan semuanya kepadamu. Herodes ini punya saudara mama, ning ang dedi inan. Dan na ang dedi na inan na lahirlah Filipus. Dan ketika mereka sudah besar, ternyata istri dari Filipus ini cantik dalam pandangan Herodes. Sehingga dia tidak segan-segan lagi berencana untuk mengambilnya, menjadikannya sebagai istrinya. Ini istri saudaranya. Tapi dia tetap bersikeras untuk mengambilnya. Kecuali jika kau ini janda yang latih. Dan kalau Herodes belum punya istri, oke silakan. Tapi sekarang dia ambilnya dengan paksa. Dan itu harus direlakan oleh Filipus karena ini adalah seorang raja. Seorang pemimpin, seorang yang hebat. Saya melihat di sini ada 4 hal keangkuhan, ciri khas dari keangkuhan Raja Herodes. Yang pertama, Bapak Ibu, Herodes merampas hak orang lain karena hidup di bawah hawa nafsu. Herodes merampas istri orang lain hanya karena hawa nafsu. Dan itu merupakan kesombongan. Dia tidak peduli lagi dengan sakit hatinya Filipus, tapi karena dia ngotot akhirnya diambil. Saya melihat juga dalam Alkitab yang dilakukan oleh Raja Daud. Uria adalah seorang panglimanya, tapi dia memberikan catatan kepada Yoab, silakan engkau tempatkan Uria pada barisan paling pertama supaya dia ditembak mati oleh musuh dan akhirnya istrinya saya bisa mengambilnya menjadi istriku. Itulah Batseba yang adalah mama dari Raja Salomo. Dalam perjanjian baru ini kita temukan lagi kisah yang sama. Oleh karena kecantikan paras dan kehebatannya, maka Herodias ini diambil menjadikannya sebagai istrinya. Herodias juga ya, dia suka juga sama Herodes. Apalagi ya ini kan istri pembesar ini, siapa sih yang tidak mau terhormat? Siapa sih yang tidak mau disegani? Siapa sih yang tidak mau memiliki nama baik? Pasti mau. Makanya dia rela meninggalkan suaminya hanya karena bujukan daripada Raja Herodes. Artinya bahwa Herodes ini adalah seorang yang merampas hak orang lain. Orang yang tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Orang yang malas tahu dengan nasib sesamanya manusia. Mungkin kita bilang begini ya, saya ini tidak angku karena saya ternyata bukan tipe seperti Herodes yang mengambil milik orang lain. Mungkin kalau istri orang, suami orang kita tidak ambil.
Tapi kalau hak orang, katakanlah mungkin gaji orang, mungkin itu hasil orang lain, mungkin itu barang orang lain, bisa saja kita ambil. Bisa juga adalah dengan cara kita mencuri, itu tandanya karena kita angkuh, sehingga kita dengan serta-merta mengambil milik orang lain. Jadi mari kita coba cek diri kita masing-masing. Apakah saya menjadi orang yang angkuh, yang merampas hak orang atau tidak? Yang kedua, saya lihat di sini, waktu Herodes sudah mengambil Herodias menjadi istrinya, Yohanes Pembaptis yang pernah membaptis Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis, kan saat itu dia ada dalam penjara. Dia di penjara karena apa? Karena dia menegur Raja Herodes, Tuhan Herodes. Kau ini raja yang paling jahat ya. Ini adalah kata-kata seorang pelayan. Kata-kata seorang hamba Allah, seorang nabi yang tidak segan-segannya memberikan nasihat dan teguran kepada raja. Dan hendaknya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita sebagai jemaat, kalau kita melihat yang tidak benar, maka kita juga harus memberikan nasihat dan teguran. Mungkin ada yang bilang begini, kalau Pak Yohanes itu khotbahnya kasar. Saya bukan kasar. Tapi dengan cara itulah saya mendorong jemaat untuk bisa berubah. Karena karakter kita orang Sumba, kalau bukan dengan cara demikian, maka kita dianggap biasa saja. Mungkin kalau saya berada di tengah orang Jawa yang harus lembut, saya mungkin cara penyampaiannya akan berbeda. Yohanes ini tegur sama Herodes. Kau jahat sekali. Tega-teganya kau sakiti hati saudaramu hanya karena hawa nafsumu. Dia tegur. Tapi Herodes tidak mendengarnya. Itulah keangkuhan yang kedua. Ciri orang yang angkuh, yang sombong, yang kurang ajar adalah tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Dan bukan apa tinggi. Entah kemahamu ya. Tapi tidak bisa Allah peduli. Dia merasa diri bahwa dia adalah orang yang paling pintar dan nasihat orang lain itu dianggapnya sebagai sampah. Sehingga mungkin dalam kalangannya dia berpikir ia adalah orang yang paling bijaksana dan hebat. Hati-hati kalau kita merasa diri terlalu hebat. Kalau kita merasa diri paling bijaksana, paling baik, paling benar dari yang lain. Karena itu menjadi kuda tunggang dari iblis untuk membuat kita jatuh dan menganggap yang lain itu rendah semua. Terkadang apalagi kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa, ada yang kasih masukan sama kita, kita anggap kata orang lain itu wah sampah, ini tidak bagus, tidak benar. Ataupun juga mungkin kita lebih berpendidikan dari hakualan dan peling laang dan yang lain. Ternyata orang yang tidak pernah sekolah yang kasih nasihat sama kita. Kita bilang sama dia, kau tahu apa kau ini? Saya ini orang berpendidikan. Saya ini SD, saya ini SMP, saya SMA, saya sarjana dan lain sebagainya. Kita menganggap orang lain itu tidak tahu apa-apa. Herodes sebagai seorang penguasa merasa bahwa apapun dapat berlakunya, bapereta kaduku, batau meningkuahan kaduku, kumbembang maduku lah papalaku iwan duku. Tapi tidak pikir bahwa setiap orang itu punya batasan. Kalaupun dia adalah seorang raja yang punya kuasa atas seluruh wilayah Galilea, tidaklah berarti dia punya kuasa juga untuk dengan semudahnya merampas hak orang lain. Dan tidaklah berarti
Pareta kakanau na tau na pakapiping ko yung tau nduk manda pamaya kadum hipapin din liha miha makadu kunyungan la penjadi makitang kuah daun. Kadang ini kita sombong dengan jabatan yang kita pegang. Kadang kita sombong dengan titel yang kita miliki. Tapi hari ini kita diajarkan supaya belajar menjadi orang yang bisa menerima nasihat orang lain. Saudara mau terima nasihat orang lain? Amin. Ya. Ingat, kalaupun orang nasihat sama kita, dengar dulu. Jangan baru orang kasih itu. Oh, dia apa? Pating, ya karena hamu kau pelaku ya. Ya keadaan dan hamu ya kau matanya. Garap nyum nasihat ang brief ugleping nyum kan ito tunggu ang kita nasihat. Tidak boleh. Termasuk kami juga sebagai pelayan. Saya sebagai pendeta dan teman-teman sebagai pengurus jemaat, sebagai ibu gembala, jangan merasa diri kita sudah di atas langit. Tapi kita adalah orang yang butuh juga nasihat dari orang lain. Sebagai jemaat, saya ini adalah tokoh. Saya juga tidak mau ketinggalan adalah orang yang terkenal. Maka saya orang yang harus didengar. Tidak. Dengar firman Tuhan. Kadang yang membuat jemaat tidak bertumbuh lakarenja itu karena dia berpikir seandainya saya yang berkhotbah ini mungkin lebih rendah pengetahuannya dibanding dengan dia berpikir itu saya punya adik kelas itu dia tidak tahu apa itu, saya lebih pintar kurang bisa dia khotbah itu ya kau ngandi main anda ping menunanya pelingan di mitilman gunggul lama. Sehingga kalau kau sampai di rumah ada keluarga yang tanya, Papa, khotbah apa hari ini? Mereka keren jangan pendeta. Oh enggak mah. Tilman ngomong belengan demu. Jadi harus datang dengan rendah hati. Amin. Kian dari etik kepada dunia kau main keren. Jangan dokian dari etik. Wah dia pun mau kah? Nah peninggo pimpin ujian hewan tunuk. Na peninggo pulung itu ya kadikan menukal peninai dari hau makianan bahau man kadingan pulung tidak ada pertumbuhan. Yang ketiga Bapak Mama, ciri dari orang yang angkuh seperti Raja Herodes adalah dia memiliki kebencian tanpa batas yang berujung pada hal yang lebih fatal. Kebencian tanpa batas artinya waktu dia mendapatkan teguran weling le Yohanes, Herodes paihinya le penjara Yohanes. Hamba na rumah ni Herodias. Kabuta manu mananya kang gikicara na padida taun na kak panjapu ya Roma naman mo. Mangarima. Ya kan ning pamuhum lang tahu. Ya kan daw kawiya lang mo do pala papaberes ya na horimu na etimu na patandamu hini mamanu nya nakabutam nakaraw mo eti ang ubataw na panahilit tumbu njala na marihila pukul hama na palaku na yan Herodias dan Herodes lundu panjapu mo yang tahu konan. Mungkin panjapu ang tahu bukan dengan cara engkau harus menikam atau menombaknya, tapi dengan segala upaya dengan kau na pintanin tabang malaping bisa kabayin mo niya ang mupataw, bisa puhin mo yang mupataw dan lain sebagainya. Kelihatannya engkau baik-baik padahal sebetulnya engkau lagi menimbun duri dalam tubuhmu. Herodes dia menyimpan akar pahit hanya karena dia ditegur oleh Yohanes. Saya bertanya Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita siang hari ini yang datang di sini adalah orang yang rela memberikan pengampunan buat orang lain? Amin. Amin. Nah, saya berharap saudara berikan pengampunan
Jangan bilang begini, selama hayat masih di kandung badan, aku mungkin tidak akan melupakan dia. Setiap saat orang yang tidak tahu gereja juga dia bilang, pirung tetap tua mau rom lombokku. Nyum juga bilang begini, padeng ning merero padeng tua mau lombok. Wow, my goodness. Apa sih yang membedakan nyuta dan tahu mendetan lakarenjang, mendetan dari miring? Kalau kata-kata, tingkah laku, sikap, karakter yang dibuat oleh mereka, itu juga yang kita lakukan. Apa bedanya? Belajarlah untuk memberikan pengampunan bagi orang lain. Belajar untuk memberi kata maaf kepada yang lain. Tadi malam saudara, kemarin itu saya marah saya punya anak di sini. Kita mau gereja dia, saya ini paling terganggu kalau ada anak yang menangis waktu gereja, Bapak Ibu. Makanya saya marah sama dia. Sampai di rumah saya bilang, saya minta maaf saya bilang begitu sama dia. Baru sama anak bilang namanya kan masih anak kecil. Tahu dia bilang, apa dia bilang? Minta maaf saya bilang. Ayah buat apa sama saya? Saya bilang sama dia, saya marah kau tadi tahu. Saya bilang, oh marah saya. Dia bilang, iya saya marah. Artinya anak kecil itu baru saja saya selesai marah, tapi dia tidak tahu lagi bahwa saya pernah marah sama dia. Artinya dia lupa begitu ya. Dia lupa. Oh coba kita orang dewasa. Ya kan data pakapa manu ya pelari kalaharap pula kanjiru eti karang gua ne na istilnya amane Jeffrey kan behilu unang ini lari kalaharap pula kanjiru eti karang dia mana wae gitu. Nabi karang ini pakapa manu ya. Oh saya pikir Bapak Ibu, kita kan yang sudah berkeluarga ini, coba tahun pertama, tahun kedua kita baru menikah itu ya tidak tahu yang lain. Kalau saya dengan Ibu Gembala begitu. Tahun pertama, tahun kedua itu sayang habis-habisan, tapi marah juga marah habis-habisan. Begitu. Tidak tahu yang lain ya. Kalau kita pendeta dari dulu sampai sekarang 6 kali pembelin, kita juga begitu Bapak Ibu. Sepertinya ini, wahai pendeta dengan pendeta ini bagus. Kadang kita kalahi juga. Tapi itu, yang kita kalahi, mengampuni lagi. Dan saya pikir begitu semua kita ini yang lain. Tahun-tahun pertama begitu. Ada saatnya kita memarah, ada saatnya kita berdamai. Dan harus begitu. Jangan, kau paneding bukan batungkan nunu, paku paneding we. Jangan. Harus memberikan pengampunan. Tapi jangan juga tahu yang diberi pengampunan, jangan bilang begini juga. Bakal iwang bandung man ay manu ga kakpanundu belum nak buang. Kamu juga ada yang penting. Tapi harus juga untuk menghargai pengorbanan dan pengampunan orang lain. Kebencian tanpa batas yang dilakukan oleh Herodes bersama keluarganya akhirnya menimbulkan dosa yang lebih besar, yaitu sampai pada pembunuhan Yohanes Pembaptis. Saya pikir Bapak Mama, apa artinya, apa gunanya kepala Yohanes ini dibawa dalam sebuah baskom sama Herodes? Apa gunanya? Kan Herodias no kay bananya na anan ngara ka banu pakarain ko ina hanggang lay Herodes wanan inan wamun iwang kabut nakatiku no Yohanes Pembaptis no lenay lambahin no kaku itawam mo. Waktu dibawa itu kepala Yohanes, apakah dia gigit-gigit Bapak Ibu? Ini bukan kepala babi Bapak Mama. Kalau kepala babi bisa saja engkau makan. Tapi kepala orang mau bikin apa ini Bapak Mama? Apa ada gunanya? Apa dia bisa gigit-gigit kah makan dengan nasi? Kalau yang peminum mungkin dia jadikan penolak? Tidak tahu.
dosa apa memangnya? Memang ini saya juga lagi pikir-pikir mau bikin apa ini kepala orang. Kadang juga nahunya tanu tolak pintaan lah zaman dulu, zaman pemerintahan Sabraja. Beto hangari, beto bokul, beto manampakul kamu. Imu punya behingga retiam. Kau mau bikin apa itu barang? Kau juga jadi tanah di situ, kau juga jadi tai cacing di situ. Masa lagi kau bilang ning hingga reting mantang daika? Dia jaga apa kau di situ? Namun kosong semua yang begini-begini. Makanya Bapak Mama, beruntung kita sekarang tidak ada yang begitu-begitu. Kau wasuk dapat anak ini hingga reting nun angan, dan ini gambaran angan. Tapi ya kan tahu ya kan kapek ning kesempatan gue pemengangan anak. Oh ibu nabi hingga reting nun angan dah kan Pakali ko angan dah. Anak pat bulan atakin betil mang didi ni yuta gara penuh data buang apal pejaga hanya bat na pemengato angan dapat tahu nang balakawasyo pun. Jadi Bapak Mama saudara sekalian, karena dia tidak mau mengampuni, kangara mayelat ya, wana pa ko Yohanes, nyum Herodes nyum daw hamu ako. Mana nyum wahid kim nyepang namang ango patau wananya, kangge kim manupa kapaman mayeleetin Kadang kata-kata sederhana membuat kita menjadi orang yang tidak mau mengampuni seumur hidup. Belajar untuk mengampuni, amin. Belajar melupakan apa yang dilakukan oleh orang lain. Seperti kata Bapak Gereja HKBP, Pendeta Dr. Mention. Kunamu ya nahamu anggu patau japang haku duang hama karahulangan buya pun. Tapi kumaruam banyak kumbulan dabanya nandahamu anggu patau yap pandang giki upokul lawan. Tapi kadang nahu na tau na pinutana berubah. Haku dua na panjalawamu kunam mayak badlun dijapulurin. Setitik nila. Ngikawan na istilah lain na maruam bago yung kanunuan. Dapat menghancurkan susu sebelang. Kira-kira begitu, saya lupa ini ya. Haku dua, tapi dia merusak seluruh susu yang ada. Dan selanjutnya, kebaikan orang lain sebesar apapun kita lupa hanya karena kita ambil. Yang terakhir Bapak Mama, ciri dari orang yang angkuh adalah seperti yang dilakukan oleh Raja Herodes. Hanya karena menjaga wibawa atau harga diri. Karena pada hal nakala paharang hanggang latau na meninya na la acara pesta. Wan. Enggara benahun na pakaraimu haramuan. Padaing kupambinung gonyo. Akhirnya pambada hal na paharang tunu na may kayanan ito ana-ana na yan na ama huwag kayo nakatik no Yohanes wana akhirnya na may ngandi na narela papmeti Yohanes walaupun hati kecilnya sebetulnya dia tidak mengizinkan karena kalau Bapak membaca firman Tuhan ini secara teliti dalam Injil Matius pasal 14 Markus pasal 6 Lukas pasal 7 dan seterusnya saudara temui bahwa Herodes ini dia juga kagum dia sayang sama Yohanes nah namun baik dia senang juga mendengar kata-kata Yohanes. Dia senang juga melihat Yohanes. Tapi karena terlanjur dia sudah bersumpah, apa saja yang kau minta aku akan berikan. Karena harga diri, karena wibawa, karena sudah bersumpah, akhirnya dia tetap tidak segan untuk membunuh orang yang dikasihi. Ada banyak orang yang tetap melawan hati nuraninya. Hanya karena untuk menyenangkan orang lain. Ada banyak orang yang hanya sekadar untuk menjaga kehormatannya. Dia tetap melakukan sesuatu yang jahat. Walaupun sebetulnya hatinya tidak mengizinkan. Ada karena faktor perasaan. Ini pembesar yang duduk dengan saya. Maka saya tetap mau terlibat. Paling tidak mengiyakan saja walaupun saya tidak melakukan.
Ataupun juga dia berkata, cuman sekali ini saja saya lakukan. Karena tidak terus menerus, tetap saya lakukan. Mari kita belajar. Jangan karena jaga gengsi di bawah dan jabatan dan lain sebagainya, nama baik muka, hanya pada akhirnya engkau tetap melawan hati nuranimu, padahal sebetulnya itu adalah dosa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, hanya karena jaga wibawa, dia tetap melawan hati nurani. Saya pikir bahwa kita juga sebagai manusia, bahkan sebagai orang Kristen, terkadang melakukan hal yang sama. Katakanlah dalam gereja, pemimpin pujian bilang, ayo mari kita bangkit berdiri. Mulai sudah encok, rematik, jalan ke pasar, tidak ada yang encok, tidak ada yang rematik, tidak ada yang stroke. Tapi sampai di gereja, mulai sudah sakit kiri kanan. Nah, sampai di tempat pesta, ayo na putarlah ke kiri. Oh, mulai guys sudah. Oh, bisa. Ya, bapak-bapak, mama, saya lihat ada juga tahu joget-joget di sini nih ya. Saya minta nanti kalau kita peresmian gereja tanggal 29 goyang, amin. Ayo goyang dumang. Iya. Jadi saudara, kadang kalau anak kecil yang marik mama, saya minta mama yang di tengah itu bangkit berdiri. Irang pendeta, lihat dong dengan baku boyan. Oh, jangan wibawa ya. Pada tahu iya ada lum dan aku medum yang tiba itunya. Tapi nah mari kita berubah bapak mama. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang angkuh. Nah, tanang tahu nama angkuh, nama sombong, nama kurang ajar, nama jahat. Yang pertama, nawahi mangang na tahu. Yang kedua, nanamuhang may lapapeting ang napataw. Yang ketiga, kabutaman, kalaman na etin, pamuhong man, panjapo ang butawan nama. Dan yang keempat adalah namang kaman niya nawili man. Tau hanggar kayan, tau ping kayan, ang bukong pataki miring kawan. Hamat bay kurang dulu lang pataki miring mo kalian. Yang nagagnya dan bay kurang pataki miring kawan na ito na. Mga kaman niya nawili mo dulunan. Nakara kino ang perlu ya kanam tunog dalat nakarea tapi nawilim na yan ang batautan. O nga di yun nawilim harong. Padahal nawilim lahang ka na mirin daning ang gunan. Wiling ko mga Ini kalau kita lihat secara manusia ini, kita ini banyak ini yang tidak ada harga diri ini, tidak ada artinya. Kita ini sama seperti kain kotor di hadapan Tuhan, kata firman Tuhan. Mana kita bilang harga diri sama Tuhan lagi. Tuhan saya tidak bilang saya punya harga diri sebagai Allah. Kok kita lagi manusia mulai sudah nawili mo doon halanon. Nakapamata mo doon. Padahal ka mata mo doon kalbaha halanon. Bakalit tayong gorben patay iben. Ay. Kepala ini mahakota mo matawin ikaw. Tilutong, tiluit met, tilut lurit. Diam na ba doon dyan? Yan, nawili mo na doon. Aduh. Tambah lagi ini ketombe. Tambah lagi bau busuk. Dia ada bau busuk. Ya, jadi jangan pertahankan harga diri. Saudara, nah dengar ini akibat ini. Rairuku nama pelaku ini nambul nama dia Herodes. Apa yang terjadi? Ini menurut sejarah yang dituliskan oleh Bapak Yosefus, seorang sejarawan Yahudi. Bapak Yosefus, dia menuliskan begini. Air hidup karena pada pelaku ya karena pada pemetika
ang napataw yan ay Herodes, manapmeti Yohanes, akhirnya pemerintah Romawi pecat dia dari jabatannya sebagai gubernur. Dia dipecat. Akhirnya dia disingkirkan sampai ke Layan di Perancis. Ini Raja Herodes. Dulu dia sudah ada sebagai orang yang sangat terhormat. Sekarang dia dilengsarkan dari jabatannya. Dan dia harus pergi ke sebuah daerah yang lain yang bernama Layan, yaitu di daerah Perancis. Dan dia di sana sebagai rakyat biasa. Hinakan tamam ko pada. Yahi umu heroan di wana manu kay. Lang pamarubok niya mo di wana manu ko kataw selama ini. Tab balalo akat muka hinakan hinayukar ko mirin. Ya de hewan na pulay mirin. Utian nya na tao na pembuang ko. Gani kana? Tuhan menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bukan tinggi mana tahu nama abut nama mana hombong ang angan naman. Tapi namu yang tahu nama kiandar eti naman. Tanda mana kaya ni Herodin. Dah na Herodin ni. Naon dia enggak mana ni. Herodin wan jiwa nya naon. Dan ini enggak penggunaan. Yang kedua lagi. Na ana na yan nagawain na makaray. Dia punya anak ini ewa mangapon nakatikun na Yohane wan. Dalam catatan Bapak Yosefus dikatakan, karena di daerah itu adalah daerah yang ada esnya, ada saat tertentu musim es, musim salju di sana. Nah, pada musim salju, ini anak dari Herodias ini lagi jalan-jalan. Dan ketika dia lagi jalan-jalan pada musim salju, akhirnya ada lempengan es yang nama Tawangga dan itu pecah sampai memecahkan leher dan kepalanya. Putus leher dan kepalanya. Itu akibatnya karena dia menghancurkan orang lain. Nah, Bapak Mama saudara sekalian. Ternyata setiap perbuatan kita itu mendapatkan imbalan. Jadi waktu sekarang kita masih hebat, kita bilang begini, juga kayak tapi benar ya Romun. Ya kau yang nak punya kuliah itu. Hina kau na yung ngambit tayo melakang. Dahil hindi ako. Pada yung mamutay wiki mo ngau. Wunda doon nakadapo pendoy. Iha pa. Babili tau ya mana kita kuahe pa iha to majiyam ba yung nawan na mangguang ko tau. Hinla na niya kita mo aman na huwan ng kuonan. Heling ko may bilin kau? Hirap buah kaya na. Kan ingat, kadang ini ibu-ibu ini, dia ini merasa hebatnya waktu masih ada dia punya suami. Tunggu kamu suami sudah mati dan kau jadi janda. Baru kau rasa, aku perlu mama janda dawan aku. Baru kau tahu rasa. Makanya wanita-wanita jangan merasa diri hebat. Waktu suami mungkin terkenal hebat dan kaya raya, tapi nanti saat suami tidak ada, malah lo utang mau maninya permin bapak mau kau peneding hatam rambuan konan. Hindolaku pakarai di benang butawa terbom horogo. Hinakan kau dapat ini. Makanya mama tolong harus rendah hati. Nalemu jamu ilona beto pengarang yung unda mo niya kikum dum ya pendeng kikum. Oh dia bahaya kan nun. Jadi mangga. Iya na Herodes kan kikitaw manim gubernur ya gubernur. Tapi nahu pakatinggi warung ya tamam. Na ano na yan na ano na merambah pagbiang yawan. Ngaraka meti dengan tidak terhormat tuh. Es na. Ternyata es juga bikin kita mati Bapak Ibu ya. Hanya es saja. Hanya es saja dia bisa hancur Bapak Mama. Ya? Jadi Bapak Mama seluruh sekalian mari berubah ya. Amin. Jangan ada yang suka angku-angku, yang sombong, tinggi hati, kabulaku, diliwang dapat tahu, pajang wiki kata
Pajangga wiki, berarti nyumunda wiki. Udah tahu mau pajangga kok. Jadi belajar rendah hati. Setiap perbuatan itu selalu mendapatkan imbalan. Jadi jangan lagi merasa diri paling lebih bisa dari yang lain. Saya berdoa pembelajaran firman Tuhan yang kita belajar sepanjang 1 bulan ini supaya kita lepas dari keakuan. Mari kita tanggalkan semuanya. Jangan lagi ada yang mempertahankan wibawa, harga diri, aku orang terhormat, hebat, kaya raya, dan terkenal dan sebagainya. Tapi belajar rendahkan diri di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita.